dan bahan untuk kegiatan ujian praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 12 MIPA 2 akan melakukan praktikum uji golongan darah. Perkenalkan, nama saya Farel Raihan Gustri. Perkenalkan, nama saya Vitamin Saputra. Perkenalkan, nama saya Dimas Putri. Perkenalkan, nama saya Asra Mawati. Perkenalkan, nama saya Zuma Kuryanjani. Alat dan bahannya yaitu ada mikroskop beserta dengan lensa okulernya, lalu ada tusuk gigi, spiritus, pembakar spiritus, dan korek api, lalu ada kaca preparat dan penutupnya, ada metilen biru, alkohol dan kapas, lancet holder beserta dengan bat lancetnya, kartu golongan darah, preparat awetan darah, carta sel-sel darah. Selanjutnya ada pipet, aquades, anti serum A, B, AB, dan anti resus atau anti D, sarung tangan lateks, dan yang terakhir kertas laporan praktikum pengamatan sel darah dan uji golongan darah beserta dengan pulpennya. Pertama, usap jari tengah dengan kapas yang telah dibasahi alkohol 70%. Tekan dan tahan ujung jari tengah agar darah terkumpul, lalu tusuk jari yang telah dibasahi alkohol dengan menggunakan bat lancet. Teteskan darah yang keluar pada tepi kaca objek dengan menggunakan kaca objek yang telah disterilkan dengan alkohol. Kemudian sapu tetesan darah ke tepi lainnya dari kaca objek dengan menggunakan kaca objek lainnya sehingga diperoleh apusan darah yang tipis. Angin-anginkan kaca objek. Kemudian tambahkan 3 tetes alkohol 70% ke atas apusan darah dan biarkan selama 3 menit. Hisap alkohol yang berlebih dengan kapas dan biarkan kaca objek kering. Teteskan larutan metilen biru sebanyak 5 tetes pada apusan darah dan biarkan selama 15 menit. Nyalakan pembakar spiritus yang telah diisi spiritus menggunakan korek api. Lalukan kaca objek di atas api, namun jangan sampai kering. Cucilah dengan aquades dan biarkan selama 2 menit. Kemudian angin-anginkan sampai kering. Tutuplah dengan kaca penutup dan letakkan kaca objek di atas meja preparat mikroskop. Amati menggunakan mikroskop dengan perbesaran lensa okuler 5 kali dan perbesaran lensa objektif 10 kali. Yang terakhir, bandingkan dengan carta darah dan preparat awetan darah yang tersedia. Pada percobaan kedua yaitu, yang pertama sterilkan ujung jari tengah dengan kapas yang telah dibasahi alkohol 70%. Lalu tusukkan bat lancet dengan hati-hati ke ujung jari yang telah steril, lalu tekan hingga darah keluar. Teteskan darah pada masing-masing kotak di kertas golongan darah. Selanjutnya, teteskan serum anti A, anti B, anti AB, dan anti resus pada masing-masing kotak yang berbeda. Lalu, aduk serum dengan darah menggunakan tusuk gigi. Yang terakhir, tentukan golongan darah A, B, AB atau O, dan tentukan juga resusnya. Jadi, ini gambar darah yang sudah di mikroskop. Pada darah terdapat induk sel darah. Induk sel darah terbagi menjadi 2, yaitu ada sel punca amiloid dan sel punca limfoid. Sel punca amiloid terbagi menjadi 3, yaitu ada eritrosit, platelets, dan myeloblas. Pada myeloblas terbagi lagi menjadi 4, yaitu ada monosit, eosinofil, basofil, dan neutropil. Lalu pada sel punca limfoid, yaitu bagiannya ada limfoblas. Limfoblas terbagi menjadi 2, yaitu ada T limfosit dan B limfosit. Selanjutnya, pada percobaan 2 yaitu tes golongan darah.
Pertama, Farel Rehan Gusri memiliki golongan darah AB dikarenakan pada anti A menggumpal, anti B menggumpal, anti AB menggumpal, dan anti Rhesus tidak menggumpal. Selanjutnya, Hasna Rahmawati dan Vito Abim Syaputra memiliki golongan darah O dikarenakan anti A-nya tidak menggumpal, anti B-nya tidak menggumpal, anti AB tidak menggumpal, dan anti Rhesusnya juga tidak menggumpal. Dan yang terakhir, Rima Syaputri dan Zulfa Purianjani memiliki golongan darah B dikarenakan anti A-nya tidak menggumpal, anti B-nya menggumpal, anti AB menggumpal, dan anti Rhesusnya menggumpal. Jadi, golongan darah merupakan ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Golongan darah manusia ditentukan dengan 3 macam sistem, yaitu sistem ABO, sistem MN, dan sistem RH. Perbedaan golongan darah ini terutama dikenali pada saat transfusi darah. Bila transfusi darah terjadi pada orang yang bergolongan darah sama, terjadi kecocokan antara darah pendonor atau pemberi dan darah resipien atau penerima. Sebaliknya, jika terjadi transfusi darah dari donor kepada resipien yang tidak sama golongan darahnya, akan terjadi reaksi penggumpalan darah atau reaksi serologis pada tubuh penerima. Akibatnya, resipien dapat meninggal dunia. Reaksi serologis atau penggumpalan darah dapat terjadi karena adanya reaksi antigen atau glikoprotein yang dianggap benda asing, dan antibodi atau molekul protein yang merespon keberadaan antigen. Berdasarkan praktikum percobaan yang telah kami lakukan, didapatkan beberapa hasil sebagai berikut. Yang pertama, Farel bergolongan darah AB Rhesus negatif. Golongan tersebut diperoleh karena sel darah merah atau eritrosit Farel memiliki antigen A dan B, sedangkan di dalam plasma darahnya tidak memiliki aglutinin A dan aglutinin B, atau kondisi anti A menggumpal, anti B menggumpal, anti AB menggumpal, dan anti D atau Rhesus tidak menggumpal. Yang kedua, Hasna dan Vito bergolongan darah O Rhesus negatif. Golongan tersebut diperoleh karena sel darah merah atau eritrosit Hasna dan Vito tidak memiliki antigen A dan B, sedangkan di dalam plasma darahnya memiliki aglutinin A dan B, atau kondisi anti A, B, AB, dan anti D atau Rhesus tidak menggumpal. Yang ketiga yaitu Rima dan Zulfa bergolongan darah B Rhesus positif. Golongan tersebut diperoleh karena sel darah merah atau eritrosit Rima dan Zulfa memiliki antigen B, sedangkan pada plasma darahnya mengandung aglutinin A atau kondisi anti A tidak menggumpal, sedangkan anti B, AB, dan D atau Rhesus menggumpal. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum uji golongan darah ini adalah: pertama, golongan darah berdasarkan jenis antigen dan antibodi yang terkandung dalam darah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu golongan darah A, B, AB, dan C. Yang kedua, individu yang bergolongan darah A di dalam sel darah merahnya memiliki antigen A dan aglutinin B. Yang ketiga, individu yang bergolongan darah B di dalam sel darah merahnya memiliki antigen B dan aglutinin A. Yang keempat, individu yang bergolongan darah AB di dalam sel darah merahnya memiliki antigen A dan B, tetapi dalam plasma darahnya tidak memiliki aglutinin A dan B. Yang kelima, individu yang bergolongan darah O, sel darah merahnya tidak memiliki antigen A dan B, hanya dalam plasma darahnya memiliki aglutinin A dan B. Dan yang terakhir, Rhesus positif ditandai dengan menggumpalnya darah dan Rhesus negatif ditandai dengan tidak menggumpalnya darah.